Semakin cepat. Apa ada Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran jazilan wa ba'd. Ya, syukur alhamdulillah di sore hari ini kita bisa bermajelis kembali. Semoga kita senantiasa dilimpahkan curahkan kebaikan dan keberkahan. Allahumma amin. Nah, kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, PR-nya aman insya Allah ya. Nah, jadi lancar semuanya. Ya. Kok dibetulin semua Pak Ustadz? Bukannya ada salah atau apa? Ya, jadi ya, udah betul semuanya ya. Ada yang sudah pakai syarat juga, jadi sudah pakai bahasa yang lebih tinggi gitu ya, dari topik yang ada. Ya. Itu Bu Husna pakai Arab semua neranginya. Ya. Istilah saya lihatnya di nomor 16 Pak Ustadz. Ya, saya lihatnya di nomor 16. Ya, kenapa? 16. Itu Putri pinter tuh. Bukan pinter. Tinggal lihat di nomor 16. Pakai istilah Arab. Aku nggak bisa soalnya. Nulis Arab tapi nggak ngerti. Alah, pura-pura Ibu sih. Ya, pokoknya yang nama nulis itu lama-lama pasti ngerti ya. Awalnya ditulis dulu, disimak dulu kan. Itu nulis Arab juga dengan sensasi, Pak. Ada sensasi, Pak. Seolah-olah pinter gitu. Padahal enggak. Padahal enggak. Maaf, ada orang ngamen sebentar. Enggak ada orang di rumah. Kunci dulu. Kunci dulu. Ya, kita mulai dari ayat 71 ya, dari surah Al-Hijr. Ya. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita masuk di ayat 71. Ya, jadi 71 72 dari Bu Husna, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Banati in kuntum fa'ilin. La amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. 71. Laut berkata, mereka inilah putri-putriku untuk dikawini jika kamu hendak melakukan. 72. Demi umurmu Muhammad, sesungguhnya mereka itu bingung di dalam kemabukan. Ya. Qala haula, ya, berkata Nabi Lut, haula ibanati, inilah putri-putriku, maksudnya putri-putri negeri ya, perempuan-perempuan di negeri itu. In kuntum fa'ilin, ya, dipersilakan untuk dinikahi jikalau kamu sekalian berkehendak. La amruka, sungguh demi umurmu. Nah, kalau di sini penggunaan sumpah terkait dengan umur ini termasuk mengagungkan Rasulullah, ya, kanya kembali pada Rasulullah. Innahum, sesungguhnya mereka lafi sakratihim, sungguh pada sakratihim ya'mahun, mereka terombang-ambing dalam kemabukan mereka. Ya, jadi itu dianggap mabuk gitu ya. Kenapa? Karena orang-orang yang waras tidak mungkin berbuat begitu gitu ya. Ya, itu dipastikan orang-orang yang sedang tidak waras ya, sehingga Allah sebut dengan sakrah ya. Ya, jadi mereka dalam keadaan mabuk. Nah, kemudian sakrah ini juga bisa disebut dengan istilah orang yang menjelang kematiannya ya. Jadi kalau kita dapati sakratul maut itu dari sakrah gitu ya. Jadi ada kedekatan di situ terkait dengan sakrah, kemabukan atau mabuk dengan menjelang kematian gitu ya. Ya, jadi menunjukkan bahwasannya orang-orang yang menjelang kematiannya itu bisa dalam keadaan sakarat ya. Jadi mereka merasakan derita menjelang kematian itu. Ya, jadi dua istilah yang
disebut dalam ayat yang ke-72 ini terkait dengan kata fakrah. Berikutnya masuk di ayat 73 dan 74. Ya, Pak Habib, Pak Tondol, silakan. Ustaz, tanya dulu Ustaz. Oh ya, silakan. Itu yang nikahi itu tafsir ya Ustaz? Nggak ada di kalimat sini nikahi itu. Oh iya betul, nikah itu bahasa tafsir ya, karena kalimatnya yang singkat ya. Yang jelas begini, tidak mungkin Nabi Lut itu mempersilahkan mereka-mereka ya, jika menghendaki putri-putri negeri itu, tidak mungkin otomatis begitu saja, tidak mungkin gitu ya. Karena ada syariat yang dijalankan gitu ya. Jadi artinya ketika yang bicara itu adalah Nabi Lut, itu dipastikan bahwasanya maksudnya adalah untuk menikahi mereka. Jadi bukan asal datang tidak gitu ya. Ya, nah itu yang kemudian dipahami oleh para fasir bahwasanya kalimat-kalimat yang disampaikan Nabi Lut itu meskipun di ayat ini begitu singkatnya, nah, tapi di situ ada makna nikah ya, karena tidak mungkin Nabi Lut membiarkan mereka melakukan pelanggaran gitu ya. Ya, jadi kalau pada laki-laki pelanggaran, pada perempuan juga pelanggaran di situ. Nah, kalau pada laki-laki kan sudah tidak ada cara ya, tidak ada jalannya. Kalau pada perempuan jalannya dengan nikah begitu. Nah, sehingga kemudian bisa ditambahkan dengan kata nikah di ayat yang ke-71 ini. Ya. Ya, jadi in kuntum fa'ilin, jikalau kalian berkehendak, masa berkehendak untuk menikahinya gitu ya. Jadi bukan berkehendak untuk menzinainya, tapi untuk menikahinya. Ya. Ya, masuk pada 73 dan 74. Pak Adit, tafadhol, silakan. Langsung sudah bunyi Pak Abid 73 dan 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'akhadhathumus sayhatu musyrikin. Maka suara keras membinasakan mereka pada waktu matahari terbit. Faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtorna alaihim. Maka kami jadikan bagian atasnya, bagian bawahnya, dan kami hujani atas mereka. Ijarotam min sijil, batu-batu dari tanah yang keras. Iya. Fakhodathum, lalu kami timpakan mereka. Jadi akhodat ini awalnya diartikan mengambil ya, tapi maksudnya adalah menimpakan. Lalu kami timpakan mereka asyhatu, ya itu dentuman keras ya, musyrikin yang terjadi di waktu syuruk atau menjelang syuruk. Ya ini berarti setelah subuh menjelang syuruk ini terjadinya bencana besar itu. Faja'alna 'aliyaha safilaha, lalu kami jadikan atasnya bawahnya. Nah, ini bisa diartikan dengan menjungkir balikan ya, dijungkir balikan karena gempanya tidak sekedar bergelombang ya, tapi tadi 'aliyaha safilaha, bagian atas menjadi bagian paling bawah, berarti bawah jadi atas ya, otomatis bisa dimaknai menjungkir balikan. Wa amtorna alaihim, kemudian kami hujani mereka hijaratan min sijil, dengan batu-batu min sijil, dari tanah keras. Nah ini saya dulu membayangkan begini ya, saya kira dulu waktu kecil itu batu itu semua sama gitu, sama-sama keras ya. Ternyata di Al-Quran di sini kita mendapati ayat 74 ini menjelaskan kalau batu dari tanah yang lembek dengan tanah yang keras pasti berbeda gitu ya. Ya, jadi kalau di sini Allah menggambarkan bahwasanya batunya ini berarti batu yang benar-benar keras ya, karena dia ini berasal dari tanah yang keras gitu ya. Ya, nah ini isyarat ya ketika ada orang-orang yang ada di bidang itu untuk melakukan penelitian ya, membandingkan terkait dengan batu-batu yang biasanya ada di sawah gitu ya, atau batu-batu yang ada di tempat yang memang tanahnya sudah keras gitu ya. Nah itu pasti nanti akan berbeda di sana. Makanya kita dapati Hijri ini disebut dengan batu-batu yang paling keras di bumi ini ya, kalau kita bicara Hijr ya. Ya, karena memang wilayahnya adalah wilayah seperti itu ya. Ya. Ya, jadi kembali pada sijil, jadi tanah yang keras ya. Jadi apa yang terjadi sungguh luar biasa ya. Jadi kalau buminya sudah dibalik begitu,
kemudian dihujani pakai batu-batu dari kualitas batu yang paling keras ini, kehancurannya ya memang benar-benar hancur gitu ya. Kita tidak bisa membayangkan seperti apa gitu ya, karena memang begitu dahsyatnya ya apa yang Allah gambarkan di ayat ini. Jadi batu-batunya pun itu digambarkan dengan batu-batu yang berasal dari wilayah tanah yang keras gitu ya, bukan dari tanah yang biasa. Ya, ya makanya kalau kita kembali pada hukuman pelaku-pelaku seperti itu hukumannya besar gitu ya, besar sekali. Bahkan di antara fuqaha mereka berbeda pendapat ya, ada yang hukumannya itu harus dilemparkan dari atas gunung gitu ya sampai mati ya, karena terkait dengan adab yang pernah Allah berlakukan pada kaum Nabi Lut memang begitu dahsyatnya gitu ya. Jadi kalau untuk menghukum tidak sekedar dibunuh mereka ya, tapi tadi mereka dilemparkan dari atas gunung gitu ya, sampai begitu di antara fuqaha ketika memberikan penjelasan ya, meskipun kita mendapati ada perbedaan di antara mereka terkait hukuman itu ya, tapi yang jelas hukuman yang mereka sebut, yang mereka tawarkan itu sungguh semuanya besar-besar gitu ya. Jadi tidak ada yang menyebut dengan dibunuh biasa gitu ya. Iya, makanya kalau kita kembali pada kalau seandainya terjadi itu dengan binatang, maka binatangnya juga disuruh untuk membunuhnya gitu ya. Ya, jadi binatang juga harus dibunuh gitu ya, di situ ya, harus dimatikan. Ya, berarti ada efek yang berbahaya sekali di sana gitu ya. Ya, kita masuk di ayat selanjutnya 75 dan 76 Bu Linda, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi zalika laayatil lil mutawassimin. Wa innaha labisabilim muqim. Sungguhnya pada yang demikian itu sungguh tanda-tanda bagi orang-orang yang merenungkan, dan bahwa ia sungguh selalu dilalui. Ya. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian itu la ayatin, sungguh ada tanda-tanda lil mutawassimin, bagi orang-orang yang mewaspadai atau mereka yang memperhatikan atau orang yang merenungnya. Jadi orang-orang yang merenung terkait dengan situasi dan kondisi itu sebetulnya mereka bisa merasakan ada tanda-tanda apa di situ gitu ya, sebelum kejadian bencana besar ini ya. Ya, karena tidak mungkin ya sesuatu itu tiba-tiba terjadi kecuali ada tanda-tanda sebelumnya ya. Ya. Wa innaha labisabil mukim, dan suhunya itu atau negeri itu labisabil, ada di jalan. Nah, di sini adalah di deretan jalan mukim ya, jalan raya. Jadi artinya ada di persimpangan jalan raya yang itu nanti menghubungkan antara Yordan dengan wilayahnya Nabi Syuaib ya, yang ada di Madian atau ada di Suriah gitu ya. Itu nanti satu jalur, dan ternyata semuanya dihabisi oleh Allah dengan adab bergantian ya. Nah, nanti setelah ayat ini kita mendapati juga ada penjelasan terhadap kaum Nabi Syuaib ya, yang itu dianggap sejalur gitu ya. Jadi ada jalur jalan besar di wilayah itu ya. Jadi Allah menyebut wa innaha labisabil muqim ya. Ya. Nah, berikutnya masuk di ayat 77 dan 78 Pak Mazwar, tafadhol. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi dzalika laayatan lil mu'minin. Sungguh pada yang demikian itu sungguh terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang beriman. Wa in kana ashabul aikatil zalimin, dan sesungguhnya penduduk Aikah adalah sungguh orang-orang yang zalim. Iya. Inna fi dzalik, sesungguhnya pada yang demikian itu la ayah, sungguh ada tanda-tanda lil mukminin, bagi orang-orang yang beriman. Ya, jadi tadi kita mendapati ada tanda-tanda untuk mutawassimin ya, orang-orang yang merenung. Jadi kalau merenung mereka juga akan bisa merasakan tanda-tanda itu ya. Ya, jadi kalau misalkan kita dapati ada ilmuwan-ilmuwan yang mungkin mereka bukan muslim, bukan orang beriman ya,
Nah, tapi mereka akan bisa melihat tanda-tanda itu ya. Nah, itu tadi terkait dengan mutawassinin. Nah, al-mu'minin ini terkait dengan orang-orang beriman ya, bahwasanya tanda-tanda itu bisa mereka rasakan ya ketika Allah hendak menimpakan bencana itu. Wa in kana ashabul aikah, dan sungguh penduduk aikah. Ini penduduk aikah ini berarti penduduknya atau kaumnya Nabi Syuaib ya. Allah sebut dengan ashabul aikah. Itu ada sebutan yang hampir mirip dengan ashabul ailah ya. Kalau ashabul ailah itu kaumnya Nabi Musa gitu ya, yang mereka tinggal di pinggir pantai gitu ya, yang kerjaannya mereka mengambil ikan di laut ya, yang kemudian mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran termasuk di hari Sabtu. Nah, itu disebut ashabul ailah. Nah, kalau ini ashabul aikah gitu ya. Ashabul aikah penduduk atau kaumnya Nabi Syuaib. Ya, la zalimin, sungguh benar-benar zalim. Nah, kedoliman apa yang terjadi pada kaum Nabi Syuaib ini? Kedolimannya adalah mereka menjadi mutaffifin ya, orang-orang yang curang dalam berdagang, dalam berniaga ya. Ya, jadi ternyata mereka juga Allah binasakan ya, karena dianggap itu sebuah pelanggaran dan akan menghancurkan kehidupannya. Jadi kalau para pebisnis, para pedagang itu mereka sudah main tipu-tipu dalam bisnisnya, mereka tipu-tipu dalam perdagangannya, maka itu ada tanda-tanda kehancuran di sana. Jadi orang itu kalau beriman pada Allah ya, kalau orang itu sudah ikhtiar ya, itu kan berarti tinggal tawakal saja gitu ya. Ikhtiar untuk menjemput rezeki, karena memang kita semuanya sudah ditakdirkan rezeki kita di usia kita 121 hari gitu ya. Ya, jadi kalau kita berikhtiar berarti tetap istiqomah di situ, karena kalau kita sudah ikhtiar tinggal tawakal ya. Tapi kalau sampai terjadi pelanggaran-pelanggaran itu tentunya amat sangat berat gitu ya. Karena nanti yang didapatkan ya sama gitu ya. Seperti takaran yang telah Allah takdirkan untuknya. Tidak mungkin takaran itu akan bisa bertambah ya. Kalau seandainya ada tambahan-tambahan yang tampak di sana, itu dipastikan nanti akan berpindah tangan. Artinya tidak akan menjadi miliknya selamanya ya. Akan berpindah tangan ya. Jadi apakah nanti berpindah ke ahli warisnya, atau mungkin berpindah tangan pada orang lain, itu bisa terjadi. Jadi artinya dia nanti akan dibikin capek gitu ya, dan yang dia dapat adalah seperti yang Allah takarkan itu. Masalahnya ketika dia kemudian tadi disebut dolimin oleh Allah karena melakukan tipu-tipu dan curang dalam perniagaan mereka, ini yang sulit itu taubatnya gitu ya. Kenapa sulit taubatnya? Ya, karena kalau pembeli-pembeli yang ditipunya itu sudah begitu banyak, ya mereka berniaganya berdagang sudah lama dan dalam perdagangnya selalu nipu orang meskipun sedikit gitu ya. Bagaimana mungkin akan pertobatnya pasti susah ya. Karena pertobatan model begini ini kan kesalahannya pada orang lain ya, pada masyarakat ya. Itu untuk menyelesaikan islah urusan dengan orang-orang yang pernah didoliminya, pembeli-pembeli yang pernah ditipunya, pelanggan-pelanggan yang pernah ditipunya. Itu tidak gampang tentunya ya. Jadi kalau orang salahnya pada Allah, dia bertobat pada Allah dengan 3 syarat. Kalau mohon ampun padanya, berjanji tidak mengulangi dan menyesal, nah itu sudah cukup insya Allah ya. Tapi kalau ada kesalahan dengan orang lain, nah termasuk kaum Nabi Syuaib ini yang melakukan tipu-tipu dalam perdagangannya, dan kezaliman yang dilakukan oleh mereka adalah tadi mendolimi orang lain ya. Ya, jadi mereka orang-orang yang dolim, yang mendolimi masyarakat gitu ya. Dan ini tentu akan bisa tadi ya, menghancurkannya. Apalagi jika sudah masif ya. Jadi para pedagang begitu gitu ya. Nah, itu yang dilakukan oleh mereka. Jadi pebisnis itu yang dilakukannya, ya, jadi otomatis akan membinasakan. Ya, tanya Pak Berikut, Ustadz. ya silakan. Tanya. Ya, tadi kan dikatakan bahwa bumi itu dibalik ya, dibalik. ya. Terus ini di ayat 75 dan ayat selanjutnya itu kan mengatakan bahwa tanda-tanda itu sebagai tanda bahwa bagi orang yang berpikir, jadi merenung. Jadi kejadian orang-orang merenung ini sesudah kejadian itu atau dalam waktu itu? Iya. Nah ini kalau kita kembali pada al-mutawassimin, orang-orang merenung berarti orang yang merenungkan kejadian yang telah terjadi, gitu ya. Ya ini ya, jadi ini lebih cenderung pada setelah terjadi kejadian itu, yaitu orang yang merenung, ya, itu mereka bisa ambil pelajaran terhadap itu ya. Nah, atau ini juga bisa ambil pelajaran bagi orang-orang yang merenung di saat itu, gitu ya. Kalau mereka mau merenung, gitu ya. Ya, jadi pelanggar-pelanggar ini yang dihukum oleh Allah dipastikan mereka tidak melakukan perenungan itu, gitu ya. Ya. Nah, jadi yang merenung mereka akan tahu di situ ya, akan merasakan.
Begitu juga yang beriman juga merasakan, artinya yang ambil pelajaran tidak hanya pasca kejadian ya. Sebelum kejadian pasti juga mereka merasa gundah gitu ya. Orang-orang beriman tidak mungkin akan merasa biasa gitu ya, mendapati ada kelompok orang yang melakukan begitu gitu ya. Pasti merasa resah gitu ya. Jadi wah, ini tanda-tanda adab ini sangat dekat ya ketika melihat orang-orang sudah begitu perilakunya misalkan itu ya. Jadi artinya ini bisa dari dua sisi, bisa pasca kejadian atau pra kejadian ya. Nah, kalau pasca kejadian ini tentunya akan bisa diambil manfaat oleh banyak orang karena hingga akhir zaman manusia mereka akan bisa ambil pelajaran ya. Ya, jadi kalau misalkan kita dapati ada para peneliti di wilayah Laut Mati yang mereka notabene bukan Muslim gitu ya. Nah, ini ketika mereka merenungi itu, ya mereka juga akan bisa ambil pelajaran gitu ya. Ya, jadi sampai akhir zaman orang bisa ambil pelajarannya. Begitu juga dengan orang-orang yang beriman. Ya, Pak Ustadz mau jadi tanya bisa. Pak Ustadz. Ya, Sebentar, itu belum Ya. selesai. Jadi waktu orang yang merenung di waktu kejadian itu tetap kena imbasnya, nggak diselamatkan oleh Allah, nggak ya, Ustaz? oh ya, kalau mereka tidak beriman, tidak mengimaninya, gitu ya, otomatis mereka termasuk yang tidak diselamatkan karena yang diselamatkan ini kan mereka berada disebut oleh Allah dengan ala Lut, gitu ya, pengikut Lut atau keluarga Lut. Ya, jadi Oh, otomatis oke. nanti punya ketaatan terhadap Nabi Lut ya. Jadi ke Nabi Lut mengajak pergi, mereka akan ikut pergi. Kalau ternyata tidak ikut pergi, menunjukkan bahwasanya mereka itu diambil pelajaran dari apa yang selama itu terjadi di sana, gitu ya. Ya, kalau ambil pelajaran, insya Allah akan ikut ya, karena itu sudah ditetapkan yang ikut itu disebut ala Lut, pengikut Nabi Lut. Lalu, ya, terima kasih Pak Ustadz. Pak Ya. Ustadz mau tanya Pak Ustadz, itu kan zaman Nabi Lut orang-orang yang menyimpang itu langsung dihukum ya Pak Ustadz ya. Ya. Kita tahu sekarang kan banyak yang seperti itu. Tapi apa Allah menangguhkan azabnya atau bagaimana Ustadz? Oh ya, kalau kita bicara penangguhan adab itu Allah selalu adil ya. Jadi dari kaum satu ke kaum yang lainnya mereka semua diberi tangguh. Jadi kejadian itu tidak tiba-tiba gitu ya. Jadi kalau pelanggaran yang terjadi di masyarakat itu ternyata sudah meluas kan begitu ya. Sudah meluas, maka Allah menimpakan itu. Nah, itu juga bisa terjadi pada masa sekarang ya. Ya, jadi tadi kalau sudah mayoritas begitu, nah otomatis siksa itu makin dekat. Ya, jadi kalau misalkan kita baca ayat ya yang begitu singkatnya, tetapi itu menggambarkan ada masa yang panjang gitu ya. Ya, jadi misalkan tidak hanya di masa Nabi Lut, di masa Nabi Nuh saja gitu ya. Itu masanya panjang sekali. Bahkan di antara mufassir menjelaskan bahwasanya Nabi Nuh ketika membuat perahu saja itu selama 40 tahun. Berarti kan bikin perahu saja itu panjangnya sampai 40 tahun waktunya gitu ya. Menunjukkan bahwasanya ya memang tidak tiba-tiba mereka dihukum oleh Allah. Mereka tetap dikasih waktu yang panjang gitu ya. Ya seperti itu. Ya, nah masalahnya yang membedakan dengan umat Rasulullah adalah kalau ditimpa bencana yang baik-baik diselamatkan Allah untuk kaum-kaum sebelumnya gitu ya. Tapi kalau untuk umat Rasulullah kalau ditimpa bencana yang baik pun kena gitu ya. Nah, bedanya di situ saja. Kalau masalah diberi tangguh semua Allah berikan tangguh ya. Nah, ketika Allah membedakan umat Rasul ternyata dibedakan dengan yang sebelumnya, kalau dihukum itu yang beriman juga kena karena memang itu sangat logis ya. Setelah Rasul tidak ada Rasul lagi dan wahyu sudah berhenti turun ya. Artinya tidak mungkin Allah itu memberikan wahyu pada seseorang lagi, tidak mungkin untuk memberitakan bahwasanya akan terjadi bencana di wilayah sana atau misalkan akan terjadi tsunami di wilayah Aceh misalkan di tahun 2004 itu gitu ya. Ya, nah itu yang kemudian tidak mungkin gitu ya. Tidak mungkin sehingga yang beriman pun akan kena. Dan Al-Anfal sudah menjelaskan begitu ya, yang Allah jelaskan bahwasanya bencana itu tidak hanya menimpa pada orang-orang yang dolamu yang dolim khusus tidaknya, tapi juga menimpa semuanya. Jadi bagi yang beriman maka itu adalah cobaan yang Allah berikan pada mereka gitu ya. Tapi bagi yang ingkar itulah adab. Jadi bedanya di situ saja. Terkait masa tangguh semua diberikan Allah masa tangguh. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, Pak Ustadz, ya. misalnya yang kena bencana pada masa Rasulullah itu misalnya Rasulullah hijrah ke mana?
ke Madinah, tapi kaumnya ada yang nggak ikut gitu. Tentu dia kena bencana. Ya, Oh ya, gitu. betul. Ya, karena wahyu belum berhenti turun gitu ya. Ya, otomatis ketika ada sesuatu Allah sampaikan pada Rasul. Tapi setelah Rasul wafat kan sudah tidak ada wahyu lagi gitu ya. Ya, jadi yang tidak ikut hijrah, yang mereka ditimpa bencana di Makkah, yaitu itu sebuah ini keimanan bagi orang-orang yang mengimani Rasul ya. Jadi kalau mereka yakin Rasul adalah utusan Allah, pasti mereka ikut untuk hijrah ke Madinah. Ya, jadi ternyata kalau tidak ikut, ternyata mereka ditimpa bencana, dan bencananya memang tidak seperti bencana yang menimpa seperti kaum-kaum sebelumnya ya. Tapi bencana yang menimpa mereka adalah harta mereka yang kemarin-kemarinnya menjadikan mereka itu enggan meninggalkan Makkah karena harta kekayaan mereka, merasa sayang gitu ya. Ya, ternyata hartanya dijarah habis oleh orang-orang kafir Quraisy. Itu kan pasti makin menyedihkan ya. Kemudian mereka dipaksa ikut berperang di perang Badar melawan Rasulullah. Jadi mereka ternyata mati dalam membela orang-orang kafir Quraisy meskipun mereka ternyata masih sholat gitu ya. Ya, ya karena wahyu terkait dengan salat turun itu kan qoblal hijrah, sebelum Rasul hijrah ya. Ya, jadi sehingga mereka masih melaksanakan sholat. Nah, mereka juga tidak tahu informasi bahwasanya orang yang sudah hijrah itu sholatnya sudah berubah gitu ya. Dulunya subuh 2, duhur 2, asar 2, maghrib 3, isya 2. Tapi setelah hijrah itu bagi yang mukim bertambah 2 untuk duhur, asar dan isya. Jadi duhur jadi 4, asar jadi 4, kemudian isya jadi 4 itu ya. Tapi mereka-mereka yang tidak hijrah, mereka ketinggalan informasi gitu ya. Ya mereka berarti kalau begitu mukim itu kan mestinya 4 ya. Kalau ternyata tidak melaksanakan 4 berarti terjadi kesalahan pada pelaksanaannya. Jadi kalau misalkan mereka beralasan di ayat 97 An-Nisa ya, itu disampaikan pada malaikat ketika dicabut nyawanya. Mereka mengatakan begini, qalu kunna mustad'afina fil ard, mereka berkata kami tertindas di muka bumi ini. Gitu ya. Nah, itu mereka merasa tertindas gitu ya. Tapi jawaban malaikat kan luar biasa ya. Qalu alam takun ardullahi wasi'ah, bukankah bumi Allah ini luas? Ya, fatuhajiru fiha, kalian bisa berhijrah. Apalagi di saat itu mereka diperintahkan untuk itu ya. Ya, jadi ya itu insya Allah yang kemudian kita dapati di masa Rasul pun yang tidak turut mereka dalam keadaan bahaya. Ya. Ya. Pak Habib tadi angkat 7 jari ada ini, tapi suaranya belum hidupin dulu. Oh enggak ya? Ya. Enggak. Ya, kita lanjutkan. Nah, kita masuk di ayat 79 dan 80. Ya, Bu Elvia. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fantaqamna minhum, lalu kami balas siksaan terhadap mereka. Fa innahuma labi imamin mubin, dan sesungguhnya kedua negeri itu sungguh terletak di jalan yang jelas. Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin, dan sungguh telah mendustakan para penduduk hijr, kaum saleh, para utusan. Ya. Utusan Nabi Saleh. Ya. Fantaqamna minhum, lalu kami hukum di antara mereka atau kami azab di antara mereka. Wa innahuma labi imamin mubin, dan sesungguhnya kedua negeri itu baik wilayah Madian dari Nabi Syuaib atau wilayah Yordan, wilayahnya kaum Nabi Lut, labi imamin mubin, itu ada di jalan yang jelas ya. Jadi maksudnya di jalur yang sama gitu ya. Jadi jalur menuju dari wilayah Laut Mati sampai menuju Madian, itu berarti ada jalur-jalur besar yang itu disebut Allah sebagai satu jalur ya, yang mereka dukung Allah kemudian bergantian, dan tentunya bergantiannya ini kalau kita baca ini seakan-akan langsung gitu ya, tapi tidak, masanya sangat panjang ya, karena antara Nabi Lut dengan Nabi Syuaib kan di sana ada jeda waktu yang sangat lama gitu ya, ya sangat lama ya. Nah, setelah kita mendapati penjelasan terkait dengan Ashabul Aikah, kaumnya Nabi Syuaib,
Nah, di ayat 80 ini walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin, dan sungguh penduduk Hijr itu mendustakan rasul-rasul atau mendustakan utusan-utusan. Nah, ini sudah Allah menjelaskan terkait dengan kaum lainnya ya, yang mereka juga Allah binasakan, dan ini menjelaskan terkait dengan kaum Hijr atau terkait dengan kaum Nabi Tsamud, atau yang kaum Tsamud ya, yang kita kenal dengan rasulnya yang kita kenal Nabi Soleh ya. Jadi kaum Nabi Soleh atau kaum Tsamud ini ada di wilayah Hijr, dan mereka dianggap mendustakan Rasul-Rasul Allah. Jadi meskipun hanya Nabi Soleh saja yang didustakan, tapi risalah Rasul itu kan sama semua untuk mentauhidkan Allah ya. Jadi kalau satu didustakan berarti seperti mendustakan semuanya. Makanya Allah sebut kadzdzaba ashabul hijril mursalin ya. Penduduk Hijr itu mendustakan Rasul-Rasul. Jadi semua Rasul berarti dinyatakan didustakan ketika yang satu telah didustakan oleh mereka. Dan ini sama-sama waktunya juga panjang ya. Mereka punya masa jeda yang panjang di situ. Ya, Ustaz, boleh tanya Ustadz, ya silakan. apakah ada nabi yang satu ke nabi berikutnya itu berkesinambungan atau memang ada jeda yang sama sekali nggak ada nabi? Oh ya, kalau untuk Bani Israel itu tidak ada jeda. Nah, semuanya bersambung, bahkan tidak hanya bersambung saja, bahkan Ada di satu jeda. waktu ada dua Rasul gitu ya. Iya, iya, Misalkan iya. kita dapati Nabi Musa, Nabi Harun berarti di waktu yang bersamaan dan di kaum yang sama gitu ya. Kemudian Nabi Ibrahim yang kita bahas kemarin dengan Nabi Lut itu kan masanya sama, meskipun di wilayah yang berbeda gitu ya. Jadi beda wilayah saja tapi waktunya masanya sama ya. Meskipun kemudian kalau kita ke urutan-urutannya Nabi Ibrahim dulu baru Nabi Lut gitu ya. Ya, seperti karena memang Allah utus dulu Nabi Ibrahim baru Nabi Lut, dan mereka di wilayah berbeda di waktu yang sama. Ya, jadi kalau kita bicara jeda untuk Bani Israel hampir tidak terjadi jeda, gitu ya, karena terus terus di situ berkesinambungan ya. Yang jedanya panjang ini ya ini Rasulullah ya, dari Nabi Isa ke Rasulullah. Dan Iya. ini pun kalau kita kembali pada untuk Bani Israel tidak ada jeda, tapi kalau untuk kaum Quraisy jedanya panjang gitu ya. Ya, jadi kalau dari Nabi Ismail kepada Rasulullah, ini kalau untuk Bani Israel berarti dari Nabi Ishak Yakub itu terus sampai Nabi Isa gitu ya. Itu berarti mereka ada terus gitu ya. Sementara dari Nabi Ismail itu kosong sampai Rasulullah saja. Ya, jadi sehingga kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya Rasulullah itu diberikan Allah beban yang paling berat di antara yang lainnya. Karena untuk memperbaiki kaum yang kerusakannya sudah sangat parah gitu ya. Nah, kalau yang lainnya kan ada beruntun Rasul ini, Rasul terus berlanjut gitu ya. Ya, kalau Quraisy ini ya kan tidak ada sama sekali setelah Nabi Ismail ya. Jadi benar-benar hancur terkait dengan keimanan mereka. Kita bisa bayangkan ya, punya anak perempuan dikubur hidup-hidup. Itu nggak kebayang gitu ya. Sebetulnya perasaannya seperti apa ya? Kok bisa gitu ya? Iya. Iya. Jadi maksudnya ada model kepercayaan sampai seperti itu gitu ya. Punya anak dikubur hidup-hidup karena tidak menghendaki jenis kelaminnya. Berarti Ustaz, itu kerusakannya yang model begitu gitu ya, sampai yang segitunya gitu ya. Ya. Berarti Kemudian Ustaz, perempuan diwarisi gitu ya. Nah, perempuan diwarisi meskipun itu adalah ibu atau istri dari ayahnya, ibu tirinya gitu ya. Ya, jadi diwarisi ya, kalau cantik dinikahi, kalau tidak dijual jadi budak gitu ya. Dan macam-macam, artinya kerusakannya ya memang parah sekali. Dan Allah berikan PR pada Rasulullah untuk ini ya, untuk yang paling parah gitu ya. Dan ternyata tidak sampai 23 tahun orang-orang yang dulunya hancur dalam keimanannya, mereka bisa beriman, itu kan luar biasa ya. Jadi progresnya Rasul itu luar biasa. Berarti Ustadz, dengan kata lain, selama ada jeda yang agak panjang itu, yang jadi panutan mereka nggak ada, yang mengikuti, yang memberi nasihat ke mereka juga nggak ada, gitu. Iya, iya betul, nggak ada. Iya, iya, Ustaz, seperti
Makanya kemudian kalau kepercayaan dilihat mereka macam-macam ya. Misalkan Waraqah bin Nawfal ya, itu mengikuti Taurat gitu ya. Kalau Bukhairah mengikuti Injil gitu ya. Nah, tapi sebetulnya mereka sama-sama paham bahwasanya mereka akan mengikuti Rasul terakhir gitu ya. Dan itu kita bisa dengar dari sumpahnya Waraqah bin Nawfal, paman Khadijah radhiyallahu anha, dengan sumpahnya Bukhairah gitu ya. Ya kalau Bukhairah sumpahnya kalau Rasul diutus Allah nanti, dia akan menjadi orang yang pertama kali beriman jika masih hidup. Karena ketika bertemu kan Rasul usia 12 tahun ya. Kemudian kalau Waraqah bin Nawfal ini itu berjanjinya, oh jikalau engkau diusir, karena ketika Rasul diutus Allah kan Waraqah masih hidup ya. Jikalau engkau diusir oleh kaummu nanti, maka aku menjadi orang yang pertama kali untuk membelamu gitu ya. Ya, jadi sehingga Rasul bertanya, wahai paman, apakah mungkin nanti aku akan diusir? Kata sang paman, oh seluruh nabi sebelumnya semua kalau tidak diusir, dibunuh ya ditangkap. Jadi tidak ada yang mulus-mulus saja, tidak ada, gitu ya. Ya, nah, seperti itu. Terima kasih Ustaz. Ustaz, berarti Ya. dari Nabi Ismail ke Nabi Muhammad itu bisa ribuan tahun ya, karena dari Isa ke Nabi Muhammad aja kan 600 tahun. Iya, betul. Ya, dari Nabi Isa kepada Rasulullah 500 tahun ya, dan kemudian itu ada 15 Rasul. Kita bisa hitung dari Nabi Isa sampai Nabi Isa itu 15 Rasul. Jadi, sedangkan kelahirannya lebih dulu Nabi Ismail ya. Ismail. Nabi Ismail lebih dulu baru Nabi Ishak ya. Ya, dan tidak ada sama sekali ya, berarti kalau kita hitung tahunnya berarti ya ribuan tahun. Ya, jadi kerusakannya ya memang benar-benar parah gitu ya. Ya, kalau sampai ada orang yang berpikir begitu gitu ya. Karena kalau kita bicara misalkan binatang buas saja kan tidak mungkin yang membunuh anaknya gitu ya. Ini gampang banget gitu ya. Betapa istri-istri mereka tidak menjerit gitu ya ketika kelahiran anaknya perempuan. Jadi hamil saja sudah was-was itu ya. Jangan-jangan perempuan sudah was-was itu ya. Ya, nah itu yang tadi memprihatinkan ya. Ya. Dan ternyata semuanya tadi ya menjadi orang-orang yang beriman ya, wilayah Jazirah Arab ya. Ustaz, kan katanya ada yang nabi-nabi yang tidak di luar yang 25 orang ini. Apakah pada waktu jeda itu tidak ada yang itu kalau zaman sekarang ini ustadz atau orang yang berilmu gitu, Ustaz? Oh ya, bisa terjadi. Ya, karena ini kalau dalam catatan Imam Bukhari kan ada 24.000 nabi gitu ya, yang tidak diperkenalkan pada kita. Yang dikenalkan pada kita termasuk Nabi Uzair yang disebut di Al-Quran itu ya. Kemudian ada Nabi Syed itu terkait dengan yang paling banyak mendapatkan suhuf, yaitu putranya Nabi Nuh gitu ya. Nah, kemudian ada Nabi Samuel itu terkait dengan kisah Tolut gitu ya. Ya, ada Nabi Khidir terkait dengan Nabi Musa gitu ya. Ya, tapi yang tidak disebutkan ya memang nabi-nabi tidak diperkenalkan pada kita ya, karena Rasul saja tidak semuanya. Rasul yang dikenalkan pada kita hanya 25. Sementara di catatan Imam Bukhari itu 113 Rasul atau 115 gitu ya. Berarti banyak yang tidak dikenalkan pada kita. Jadi sangat mungkin gitu ya. Ya, jadi sangat mungkin ada rasul-rasul di tempat-tempat yang lainnya, ada nabi-nabi di tempat yang lainnya yang tidak terekam tadi. Ya, itu nanti seperti halnya kisah wali gitu ya di Indonesia, di Nusantara ini ya. Umat seringkali mendengar Wali Songo. Apakah cuma Songo cuma 9? Oh tidak, banyak sekali, karena rombongan itu satu gelombang itu banyak sekali utusan dari wilayah Utsmaniyah waktu itu ya. Jadi mereka ini kan di rombongan yang berbeda-beda ya, dan setiap rombongan itu banyak sekali gitu ya. Tapi kenapa yang dikenal cuma 9 dan itu hanya di Jawa saja? Kenapa yang di Sumatera tidak diangkat, yang di Kalimantan tidak diangkat? Ya, itu tadi berarti sejarawannya yang tidak mengangkat gitu ya, sehingga tidak muncul ya. Misalkan di wilayah Halmahera gitu ya, kan tidak diangkat sama sekali wilayah sana. Yang diangkat cuma wilayah Jawa saja, gitu, yang 9 itu, yang lainnya tidak. Nah, kira-kira seperti itu gitu ya, kita dapati nabi-nabi yang lainnya gitu ya, yang dimungkinkan mereka akan mengajarkan estafet tauhid itu pada umat gitu ya. Cuma tadi tidak terekam gitu ya. Ya. Ya, dan kalau kita baca sejarah misalkan
Islam masuk Halmahera itu dibawa oleh siapa nanti akan ketahuan di sana ya. Nah, tapi kenapa pembawanya kok tidak Desut Wali gitu ya? Ya, seperti itu. Padahal itu dulunya mereka adalah satu rombongan dengan kawan-kawannya yang lainnya yang memang disebar ke seluruh wilayah di Nusantara ini. Ya, ya Dari kita yang lanjut. Nusantara ini langsung dari Mekah, Pak Ustaz. Yang apa? Yang dikirim ke Nusantara ini langsung dari Mekah atau dari mana? Oh, itu Sejarahnya. dari Turki. Jadi Khilafah Utsmaniyah ketika itu kan masih ada ya. Jadi karena khilafah ini kan habis di tahun 24 gitu ya. 24. Berarti sekarang sudah 99 tahun ya. Itu tahun depan berarti 100 tahunnya ya Khilafah 100 Utsmaniyah tahun. runtuh ya. Ya, nah Ya. itu mereka dari waktu ke waktu itu ngirim terus gitu ya. Itu tidak hanya ke wilayah Nusantara, wilayah-wilayah yang lainnya juga begitu. Jadi bahkan itu ada wartawan dari Turki itu yang ini merekam jejak seorang yang ada di Masjidil Aqsa gitu ya. Orang yang pakaiannya lusuh di situ dan dia masyarakat situ tidak mengerti bahasanya ya karena itu bahasa Turki yang bahasa yang lama lah gitulah. Ya, nah ternyata wartawan itu ternyata mengenal bahasanya itu sehingga ngobrol lah itu ya. Ternyata beliau ini memang komitmen untuk berada di Aqsa karena waktu itu diutus oleh khilafah berada di Aqsa ya untuk bisa menjaga Aqsa dan orang-orang diutus di saat itu tidak ada yang berpikir pulang. Jadi mereka mati jadi mereka sampai kematiannya akan berjuang di wilayah itu gitu ya. Ya makanya ketika ditawari pulang dia tidak mau. Ya, ya dan kemudian orang-orang yang disebut ternyata semua sudah tidak ada gitu ya. Ya. Makanya kemudian kalau kita kembali pada para dai yang diutus dari wilayah Khilafah Utsmaniyah ketika itu kan semuanya menikah dengan orang sini, beranak pinak di sini dan mereka tidak ada kepikiran pulang kampung gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi itu yang luar biasa tujuan mereka ya untuk menyebarkan Islam gitu ya. Sampai tidak berpikir untuk pulang kampung. Ya. Ya, jadi kalau kita gitu ya. Ya, biasanya masih pikir waduh anak saya ada di sana di jauh sana ya. Saya lebih senang kalau anak saya pulang misalkan gitu. Tapi di saat itu ternyata luar biasa ya. Mereka itu ya dimanapun bumi Allah ya, mereka akan menjunjung ya di situ akan berjuang ya ya dan kalau memang wilayah itu adalah wilayah dakwah itu kesempatan mereka untuk berbuat baik sebanyak-banyaknya gitu ya jadi sehingga tidak terpikir mereka pulang. Transportnya juga susah kan Ustadz dulu. Ya iya betul ya dan yang diutus itu mereka adalah orang-orang itu yang sudah itu orang-orang yang cerdas dan pandai dan masing-masing punya skill gitu ya. Makanya ketika mereka itu dibiarkan pergi ke Nusantara ini tidak bawa apa-apa, mereka Ya, bisa bisa hidup hidup. makmur gitu ya, karena mereka punya Ya, skill. Ya, 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 mereka sudah dilengkapi dengan itu. Jadi artinya ya. kerajaan Khilafah Utsmaniyah ketika mengutus itu ya tadi sudah dipastikan dia kalau dilepas di mana saja, insya Allah akan aman ya. Karena bumi ini sudah Allah siapkan ya. Jadi eh, semua yang dibutuhkan manusia ada di bumi ini. Jadi mereka dimanapun akan bisa hidup ya. Makanya tadi mereka tidak hanya ahli di bidang syariah ya, tapi mereka juga punya skill di situ. Ya, jadi kehidupan mereka juga menjadi luar biasa. Makanya di antaranya lebih banyak jadi pedagang gitu ya. Kenapa kalau jadi petani kan mereka tidak punya tanah di sini. Ya, jadi yang paling mungkin adalah mereka berdagang di situ ya. Ya, Ya. mereka punya skill di bidang itu. Jadi mereka Ustadz mau berdakwah, nanya ini mereka juga berdagang. Ya. nyambung dengan yang Turki tadi Ustadz. Itu kan saya waktu ke Hagia Sophia itu Ustadz di Turki eh, apa namanya itu kan masih banyak ornamen-ornamen Kristen segala macam masih dipasang. Terus sekarang Ya. orang sholat itu gimana Ustadz? Hukumnya Oh ya, apa? oh insya Allah itu aman. Jadi begini ya, itu ya karena ini pernah berpindah ya, pernah berganti jadi gereja dan kemudian menjadi masjid lagi gitu ya. Iya, iya. Ya, jadi keasliannya itu dia masih dibiarkan di situ. Ya, itu juga untuk tadi mengingatkan kaum muslimin ya, agar mereka itu tidak santai-santai saja karena dulu pernah jadi begini loh gitu ya. Jadi sehingga mereka tidak santai-santai saja. Jadi yang jelas ketika sudah berubah fungsi insya Allah aman ya. Jadi kalau ada gereja-gereja yang sudah dialihfungsikan menjadi masjid insya Allah aman. Yang tidak aman itu ketika belum dialihfungsikan. Misalkan begini,
Masih di tetap ya. pekan, di hari Ahad ternyata dipakai kebaktian ya, di hari Iya. Jumat ternyata dipakai Jumatan. Nah, itu yang tidak boleh. Itu tidak hanya masjid, tapi termasuk aula-aula di kantor, di perkantoran itu juga begitu. Jadi Iya kalau betul dia Ustaz. dipakai oleh yang Nasrani untuk kebaktian di hari Ahad misalkan, maka Muslim tidak boleh itu dipakai untuk Jumatan, gitu ya. Ya. Tapi kalau sudah diamankan tadi, misalkan di antara kita ada yang beli rumahnya, oh dulunya punya non-muslim gitu ya. Sudah jadi rumah kita, insya Allah aman kita ketika mau sholat gitu ya. Yang tidak aman tadi kalau bola masih dimanfaatkan oleh mereka gitu ya. Nah, dipakai untuk kesyirikan mereka. Jadi sehingga kemudian, nah itu yang dinyatakan tidak aman ya. Nah, tapi kalau untuk masjid ini, meskipun awalnya gereja dan dulunya juga memang masjid gitu ya. Jadi Ya, dan sejarah insya ya Allah Ustaz aman. ya. Iya. Jadi Sejarah. aman itu. Jadi oleh para Iya. ulama dianggap aman ketika kaum muslimin sholat di tempat itu, meskipun tadi latar belakangnya begitu ya. Ya. Cuman Ustadz, saya ini pengalaman aja. Kalau kita ke Bali, Ustadz ya, kan itu di Bali itu kan memang hampir di semua tempat wisata itu ada tempat ibadah. Tapi dia nggak tandain itu ibadah siapa. Cuma ditulis rumah ibadah. Saya kaget pas maghrib mau sholat ditulisnya di rumah ibadah. Tapi memang nggak ada tanda apapun, nggak ada tanda kiblat, nggak ada tanda Hindu, nggak ada pokoknya tanda-tanda agama itu nggak ada sama sekali. Saya sempat ragu. Nah terus, tapi ini gimana ya? Ini kan maghrib gitu loh Ustadz. Ini kita boleh nggak sholat di situ? Karena dia tulisnya rumah ibadah. Takutnya ya kayak gitu. Kalau hari Minggu dia pakai apa gitu. Tapi nggak ada Ya. tanda apa-apa. Kalau itu kita bisa klarifikasi ya, bisa memastikan dulu ini Hmm? memang musola atau masjid atau memang ini model-model persembahannya orang Hindu gitu ya. Kita pastikan dulu. Ya. Nanti kalau kita ragu, kita lebih baik pakai tempat yang lainnya, misalkan di penginapannya gitu ya. Ya. Nah itu. Jadi karena musafir jadi ada alasan untuk kosor, ada alasan jamak gitu ya. Jadi pokoknya Soalnya kalau ada hal yang bayarnya meragukan ke kita, siapa dak maya Ustadz? ribuk. Ya, tinggalkan apa yang meragukanmu gitu ya. Enggak, saya sempat sempat mau masuk, tapi begitu saya masuk itu kelihatan ada tempat wudhu, jadi ada keran-keran gitu. Kemudian itu saya Hmm. yakin aja udah lillahi ta'ala aja. Oh ya, berarti ada tanda-tanda ya. Ya, kalau Iya. ada tanda-tanda berarti insya Allah sudah meyakinkan buat kita ya. Ada tanda-tanda, Oh, oh ini tempat sholat gitu ya. iya, iya. Baik Ustaz. Alhamdulillah. Ya, berikutnya kita masuk di ayat 81 dan 82. Ya, Bu Tuti, 81 82. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atainahum ayatina fakanu anha muridin. Dan kami telah datangkan kepada mereka tanda-tanda kami, tetapi mereka orang-orang yang berpaling dari tanda-tanda itu. Wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin. Dan mereka memahat dari gunung-gunung itu untuk rumah-rumah agar aman. Iya. Wa atainahum ayatina, dan kami berikan pada mereka ayat-ayat kami atau tanda-tanda kebesaran kami. Ya, jadi tanda-tanda kebesaran di sini terkait dengan risalah yang dibawa oleh Nabi Saleh dan juga mukjizat itu ya, yang kemudian awalnya mereka minta agar bisa dilahirkannya seekor unta betina dari sebuah batu ya. Ya, nah itu yang dinyatakan Allah bahwasanya kami telah memberikan pada mereka tanda-tanda kebesaran kami. Fakanu anha muridin, tetapi mereka tetap saja berpaling. Ya, jadi kalau mobilnya sudah berpaling, diberikan apapun tetap berpaling ya. Wa kanu yanhituna minal jibal, dan mereka memahat dari gunung-gunung buyutan untuk menjadi atau dijadikan sebagai buyutan rumah-rumah aminin yang aman. Ya, jadi Allah menyebutkan terkait dengan teknologi mereka ya dalam membuat rumah-rumah mereka. Jadi mereka membuat rumah memahat dari gunung-gunung yang ada, dan gunung yang mereka pati ini adalah Gunung Hijir ya.
yang ini menunjukkan batu yang paling keras di dunia ini, dan mereka mampu dalam melakukan itu ya. Dan tadi teknologinya juga sudah canggih ya. Jadi terkait ventilasi dan seterusnya itu sudah dinyatakan standar gitu ya. Nah, berikutnya kita masuk di 83 dan 84 ya. Silakan Bu Anida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa akhadhathumus sayhatu musbihin. Maka menimpa mereka suara keras pada waktu pagi. Fama aghna anhum, maka tidak berguna atau mencukupi dari mereka maka yaksibun, apa yang mereka usahakan. Iya. Fa akhadhathumus sayhah, lalu sayhah atau dentuman keras menimpa mereka musbihin di waktu subuh atau di waktu pagi. Ya, jadi Allah menyebut paginya dengan kata musbihin ya, di waktu pagi atau di waktu subuh. Ya, jadi paginya bukan duha gitu ya. Bukan duha paginya, tapi musbihin waktunya subuh. Fama ananuhum, maka tidak berguna bagi mereka maka anu yaksibun, apa yang mereka usahakan. Jadi usaha mereka tadi semua yang mereka lakukan, yang mereka usahakan tidak bisa menyelamatkan mereka, jadi benar-benar tidak berguna. Nah, itu yang kemudian menjadikan tadi ya, menjadikan capek mereka ya. Jadi mereka dicapaikan oleh harta mereka, ternyata harta mereka tidak mampu menyelamatkan mereka. Jadi ternyata mereka mendapatkan harta untuk berbuat maksiat ya, bukan untuk beriman pada Allah, bukan untuk melaksanakan ibadah padanya ya. Ya, jadi harta-harta yang didapatkan itu bagi muslim nanti ya, semua akan ditanya oleh Allah ya. Ya, jadi dari mana dapat dan kemana mereka distribusikan gitu ya. Ya, makanya bersyukur kita semuanya jikalau ternyata harta kita masih bermanfaat gitu ya untuk kepentingan ibadah kita dan dakwah gitu ya. Itu yang luar biasa gitu ya. Ya, jadi kalau ada orang-orang yang ternyata mereka bahkan berdonasi untuk kemaksiatan gitu ya dan sejenisnya, tentunya naudzubillah gitu ya. Ya, jadi tidak beribadah, harta yang Allah berikan pada mereka digunakan untuk kemaksiatan ya, dan nanti dipastikan tidak akan bisa menyelamatkan mereka ya. Jadi terus hidup itu mereka bekerja buat apa ya, sia-sia saja ya. Nah, ini kembali pada 84 tadi yang Allah sebut bahwasanya apa yang mereka usahakan tidak ada yang berguna sedikit pun. Ya. Ya, kita masuk di 85 Bu Wardi, ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq. Wa inna as-sa'ata la'atiyatum fasfahis safhal jamil. Wa ma khalaqna, dan tidaklah kami menciptakan langit sama wal ardi dan bumi wa ma bainahuma, serta apa-apa ada di antara keduanya illa bil haqq, kecuali dengan kebenaran. Wa inna sa'ata la'atiyatun, dan sungguh kiamat, saat itu kiamat saya kira luas. Dan sungguh kiamat pasti akan datang. Fasfahis safhal jamil, maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Ya. Wa ma khalaqnas samawati wal arda, dan kami tidak menciptakan langit-langit dan bumi. Nah, ini as-samawatinya ini masuk ya, meskipun pakai ti karena dia jama muannas salim, jadi dia tidak mungkin pakai ta. Wal ardo, dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya, illa bil haqi, kecuali dengan hak. Nah, jadi semua atas dasar kebenaran. Wa inna sa'ata la'atiyah, dan sesungguhnya hari kiamat itu
benar-benar atiyah, benar-benar terjadi atau benar-benar datang. Datang. Fasfahis safhal jamil, maka isfah. Nah, isfah ini maafkanlah as-safhal jamil dengan kemaafan yang baik. Nah, ini terkait metode dakwah Nabi ya. Jadi artinya Nabi itu bisa cepat dalam proses dakwahnya itu diantaranya karena pakai metode itu ya, memaafkan. Jadi orang-orang yang bersalah dimaafkan dulu. Ya. Nah, kalau sudah dimaafkan maka dipeluk gitu, bahasa didekati gitu ya. Jadi kalau orang tidak pernah bisa memaafkan, bagaimana mungkin akan berdakwah padanya gitu ya. Ya, jadi kalau orang itu akan bisa berdakwah padanya, ya memaafkan kesalahannya dulu. Ya, dimaafkan dulu kesalahannya, baru dia akan bisa mendekati. Jadi selama orang tidak bisa memaafkan, dia tidak akan pernah bisa mendakwainya. Itu nanti seperti guru pada murid ya. Ada murid yang nakal sekali gitu ya. Nah, kalau gurunya tidak pernah bisa memaafkan muridnya, dia tidak mungkin akan bisa memberikan ilmunya, mentransfer ilmunya pada murid itu. Ya, jadi dia harus maafkan dulu muridnya yang nakal, yang dianggap nakal itu ya. Nah, jadi dia harus maafkan dulu, kemudian disitulah ada pendekatan-pendekatan ya. Jadi cara Rasul ternyata begitu ya. Jadi hari kiamat benar-benar akan terjadi, maka Rasul diperintahkan untuk tadi memaafkan banyak orang yang bersalah agar mereka bisa didakwahi. Jadi ini bukan segera memaafkan saja ya, tapi ada tujuan utama di situ. Rasul memaafkan dalam rangka untuk mendakwahi. Nah, kalau ada guru pada murid, jadi guru memaafkan muridnya dalam rangka agar apa yang disampaikannya bisa sampai pada murid itu gitu ya. Kalau dia tidak pernah memaafkan, apalagi benci banget dengan muridnya ya, ya tidak akan pernah sampai lah apa yang ingin disampaikan padanya. Orang tua juga begitu. Orang tua, kalau misalnya ada orang tua yang benci banget dengan anaknya, mungkin karena ada anaknya yang dianggap tidak sesuai dengan keinginannya gitu ya, nakal banget misalkan gitu ya. Jadi dia akan sulit untuk merangkul anak itu kalau tidak dimaafkan dulu. Jadi dia mesti bisa memaafkan dulu gitu ya. Nah, dengan tadi yang Allah sebut fasfah as-safhal jamil ya, dengan maaf yang baik gitu ya. Ya, jadi maaf yang baik ini berarti maaf yang tulus gitu ya. Ya, nah baru kemudian dia akan bisa merangkulnya, akan bisa dekat kembali. Ya, jadi kalau orang tua tetap saja jaga jarak, apalagi kemudian dia pakai bersumpah-sumpah ya, mungkin merasa jengkel dengan anaknya ya. Nanti kalau saya meninggal, kau mau meninggal tidak mau saudaramu yang satu itu menyentuh aku, nggak boleh nyentuh pokoknya, nah, gitu ya. Ya ada orang yang model begitu ternyata ada ya. Nah, bagaimana mungkin gitu ya? Dia ini kan hari kiamat pasti datang ya. Jadi dia harus bisa berbaik pada semuanya, masa marah pada anak kok sampai begitunya gitu ya. Iya, nah itu tadi ayat ini mengingatkan kita semua. Jadi Rasul saja pada umat saja bisa begitu, dimaafkan dulu agar dapat gitu ya. Jadi begini, orang itu kalau sudah dimaafkan itu pasti dia merasa dihormati gitu ya. Ya, dia merasa dihormati sehingga dia bisa dekat dan akan mudah menerima nasihat-nasihatnya gitu ya. Ya, tapi tetap apa ya, sudah nggak dimaafkan pakai cara kasar lagi. Ya nanti pergilah dia gitu ya. Ya nggak akan bisa kena dakwahnya itu. Ya, Pak Ustadz. Ya, ya. Jadi ayat 85 ini bisa memberitahu orang yang dalam kekeluargaannya yang kurang akrab gitu dengan keluarga, kurang akrab gitu. Bukan ikut campur, tapi karena dianggap sebagai sesepuh, jadi boleh nggak ikut campur. Oh iya, jadi sebenarnya bukan ikut campur tidak, tapi kita ingin punya kontribusi di situ ya. Nah, jadi apalagi kita orang dekatnya, jadi mesti berkontribusi ya. Ya, jadi ngobrol dulu gimana caranya agar tidak menyinggung gitu ya. Kita ngobrol dulu gitu ya. Apalagi kalau bisa ikut ngaji kan enak gitu ya. Ya, jadi artinya lebih mudah gitu ya untuk tadi ngobrolnya lebih enak lah gitu ya. Karena sama-sama paham. Ya, jadi ya mau nggak mau ya memang harus didekati. Jadi jangan pada keluarga ya, Rasul itu pada orang lain saja. Bagaimanakah cara mendekatinya ya? Jadi kalau orang itu dekat, kalau dimaafkan, ya dimaafkan itu. Dan ternyata metode Nabi ini di ayat 85 ini itu ternyata diikuti oleh para wali gitu ya di Nusantara ini. Ya, itu mereka cara dakwahnya memaafkan dulu. Jadi kan bisa bayangkan ya, yang datang itu mereka yang masih menyembah berhala-berhala itu dimaafkan semuanya gitu ya. Jadi ketika dimaafkan kan jadi enak komunikasinya gitu ya. Coba kalau tidak memaafkan, nanti wah
ini musyrik, ini yang datang, ini pasti dongkol hatinya gitu ya. Tapi kalau memaafkan pasti dia akan merasa enak gitu ya, ngobrolnya juga enak gitu ya. Ya sampai ada yang pakai cara kalau pengen lihat wayang berarti tiketnya sekaten itu ya, maksudnya 2 kalimat syahadat itu. Ya itu tadi pendekatannya karena pendekatan memaafkan itu ya. Jadi semua dimaafkan itu ya. Yang datang nggak berjilbab, ya memang nggak berjilbab waktu itu orang-orang ya. Kan dimaafkan semuanya. Oh sini gitu ya. Nah kalau sebelumnya sudah agak jarak, sudah saya nggak mau melihat orang yang tidak berjilbab misalkan itu ya. Ya makin beratlah dia dakwahnya. Gitu ya. Tapi kalau tadi memaafkan seperti cara Rasul ini itu insya Allah pintu untuk memudahkan ya. Dan kita sekarang mendapati banyak konselor-konselor itu yang mereka tadi ya pakai bahasa Al-Quran gitu ya, karena memang dalam hasilnya itu betul-betul luar biasa gitu, dampaknya luar biasa ya. Jadi mereka menggunakan ayat-ayat itu sebagai dalil mereka dalam mengkonseling sampai seperti itu ya. Karena tadi dampaknya memang luar biasa. Berarti Ustadz intinya itu orang itu harus ikhlas ya Ustadz ya. Oh ya, ya. Jadi ikhlas, jadi memaafkan itu nggak gampang gitu ya. Agar merasa lega, ikhlas karena Allah gitu ya. Ingin mendekatinya karena ikhlas karena Allah. Iya. Baik. Itu yang nggak mudah itu Ustadz. Iya. Tapi harus. Ya harus ya. Awalnya mungkin terasanya nggak enak gitu ya, karena baru minum obat gitu ya. Nanti kalau sudah sering, nanti insya Allah lama-lama akan enak dan nyaman. Betul Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Ya. Ya kita lanjutkan di ayat 86. Nah, muter lagi ke awal ke Bu Husna ayat 86. Suaranya dikeraskan sedikit. Jauh mungkin. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui. 87. Ya. Inna rabbaka, ya sampai situ. Ya, inna rabbaka huwal khallaqul alim, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar. Nah, ini huwanya ini bisa litakid atau taukid ya, diartikan benar-benar. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar al-khallaq, Maha Pencipta. Jadi ini bukan hanya khaliq ya. Jadi pakai sigha mubalaghah di situ khallaq. Jadi paling ya. Al-alim dan Maha mengetahui. Jadi Maha Pencipta, Maha mengetahui. Jadi ini mengingatkan Allah ya. Mengingatkan kita semua terkait dengan kuasa Allah. Ya, jadi kalau yang menciptakan orang-orang itu adalah Allah, ya maka Allah adalah khaliqnya yang Allah sebut dengan kata khalaq di sini. Jadi sehingga pendekatannya tadi ada pendekatan maaf gitu ya, dengan maaf-maaf yang baik. Ya, dan alim Allah Maha mengetahui, jadi artinya orang-orang yang benar-benar bisa ikhlas dalam memaafkan itu, ya Allah tahu gitu ya kalau dia adalah seorang yang sudah memaafkan sehingga mudah untuk menyampaikan. Nah, berikutnya kita masuk di 87 Pak Abid, 87 walaqad. Masih belum bunyi Pak Abid, dipencet dulu. Ya, sudah. Belum. Dipencet lagi. Ya. Ya. Walaqad atainaka sab'am minal masyani wal Qur'anal azim. Dan sesungguhnya kami telah memberikan padamu 7 dari 2 berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Ya. Walaqad atainaka sab'an, dan sungguh benar-benar kami telah memberikan kepadamu sab'an minal mathani. Jadi 7 ayat yang dibaca secara berulang-ulang. Wal Qur'anal azim, dan Al-Quran yang agung. Nah, di sini sebagai mufassir menjelaskan bahwasanya 7 ayat yang diulang-ulang itu adalah Al-Fatihah itu ya. Yang di setiap rakaat sholat kita
menjadi wajib untuk dibaca gitu ya. Jadi sehingga dibaca berulang-ulang di situ, dan itu termasuk anugerah Allah ya. Anugerah Allah yang diberikan pada kita semuanya, bahwasanya ada permohonan doa yang luar biasa di situ, ihdinas siratal mustaqim gitu ya. Jadi meskipun seorang itu mungkin sudah disiplin, sudah rajin dalam ibadahnya, sudah dekat dengan Al-Quran ya, tapi doanya tetap di situ ya, ihdinas siratal mustaqim ya, minta ditujukan Allah menuju jalan yang lurus ya, menunjukkan bahwasanya seorang harus berusaha untuk mohon pada Allah, dan agar mereka tidak sombong ketika mereka sudah mencapai kedisiplinan dalam ibadahnya, karena permohonan itu, permintaan dan doa itu tetap harus ada selalu. Jadi kita dapati dia menjadi 7 ayat yang dibaca berulang-ulang gitu ya. Al-Fatihah Ya. itu maksudnya kan Ustadz? Oh iya, Al-Fatihah. Ya. Ya. Berikutnya kita masuk di 88, Bu Linda, 88. Hidupkan dulu Linda. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tamuddanna ainaka. Jangan sekali-kali kamu tujukan terus kedua matamu. Illa ma matta'na bihi azwaja. Kepada apa yang kami berikan kesenangan dengannya pasangan atau golongan. Azwajam minhum, di antara mereka. Wala tahzan alaihim, dan jangan kamu bersedih hati terhadap mereka. Wahfid janahaka lil mu'minin, dan turunkanlah sayapmu kepada orang-orang yang beriman. Ya. La tamudanna ainaik, janganlah sekali-kali engkau tunjukkan pandanganmu ila ma mata'na bihi, kepada kenikmatan yang kami berikan dengannya, azwajan, pada golongan-golongan, minhum, di antara mereka. Nah ini azwajan ini dimaknai dengan golongan-golongan ya. Jadi sebetulnya azwajan ini bisa pasangan-pasangan, bisa juga suami istri gitu ya. Tapi yang dimaksud oleh Allah dengan azwajan ini, Pak Fasir, adalah golongan-golongan itu yang hedonis gitu ya. Nah, itu mereka sudah punya pasangan yang begitu juga gitu ya. Ya, jadi sehingga disebut dimaknai dengan golongan-golongan. Nah, jadi golongan yang sudah begitu, jadi meskipun mereka bukan suami istri gitu ya, tapi mereka dianggap satu pasang gitu ya. Karena modelnya sudah hedonis semuanya kehidupannya. Nah, artinya Rasul tidak boleh melihat pada kehidupan orang-orang seperti itu, minhum, wala tahzan alaihim, dan jangan bersedih terhadap mereka. Wahfid janahaka lil mu'minin, dan turunkan janah. Janah ini sayap, Pak. Sayap ini adalah ada perasaan sombong gitu ya, ada perasaan perasaan tinggi. Nah, itu harus direndahkan. Nah, makanya ini wahfid janahaka ini bisa diartikan dengan hati ya, dan rendahkan hatimu, bukan rendah diri ya. Rendahkan hatimu pada orang-orang yang beriman gitu ya. Ya, jadi pada orang-orang beriman seperti itulah sikap ya. Kemudian di sini meskipun kita dapati ini perintah Allah pada Rasulullah, tapi kalau kita membaca itu kita mesti merasa sebagai orang yang diajak Allah bicara gitu ya. Jadi sehingga dialogis ini, komunikasi ini nyambung gitu ya. Ya, jadi artinya akan mengena sekali terhadap kita yang membacanya, karena kita berarti tidak boleh ya memandang orang-orang yang hedonis dalam kehidupannya itu dengan pasangan-pasangan hedonis yang lainnya gitu ya. Nah, yang mereka sudah tidak berpikir akan akhirat gitu ya, tapi hanya dunia yang dikejar ya, meskipun menindas gitu ya, atau mengusir gitu ya. Nah, itu yang juga tentunya wala tahzan alaihim ya. Jadi tadi kalau Rasul tidak boleh oleh Allah bersedih terhadap mereka, nah kita pun yang membacanya juga akan merasa begitu ya. Wa fi janahaka lil mu'minin, dan kita juga mengambil pelajaran di kalimat ini bahwasanya kita juga mesti rendah hati pada orang-orang beriman yang lainnya gitu ya. Ya, nah itu pesan-pesan yang luar biasa yang menjadikan dakwah Rasul itu hasilnya juga luar biasa gitu ya. Ya, jadi karena
menjaga akhlak di situ ya, dan tadi memaafkan tidaklah mudah ya. Jadi hingga ada bahasa yang Allah gunakan waqfid janah gitu ya. Jadi hatinya disuruh untuk merendahkan agar tadi bisa didapati semua itu pada orang-orang yang beriman. Ya, berikutnya kita masuk di 89. Silakan Pak Mazwar 89. Hanya Pak Ustadz, Oh ya. kalau la tahzan itu termasuk yang majzum kita pelajari sekarang nggak Pak Ustadz? Oh betul, betul. Ya, la tahzan termasuk yang kita pelajari sekarang, dan dia boleh harfu jasmin, boleh harfu nahyin atau la nahiyah ya. La tahzan gitu ya. Jadi nunnya sukun karena ada la. Ya. Ya, tafadhol Pak Mazhar 89. Kalau tamu dan nana ini kok nggak masih patah Ustaz? Oh ya, jadi begini. Tamu dana ini ada non taukid, ada non tasydidnya, non taukid itu ya. Jadi non taukid bisa kita dapati dengan non sukun dan juga bisa dengan non yang hidup seperti ini. Ya, nah kemudian tamud ini ketika menghadapi non taukid itu dia harus hidup ya. Ya, karena begini. Huruf yang mati itu dia tidak bisa lagi bertemu dengan huruf yang hidup. Apalagi kalau mad daya mudda ini memang dia berbeda dengan fi'il sahih yang lainnya ya. Ini nanti binanya dia termasuk mudho'af pakai tasydid. Jadi tasydid ini kalau kita pakai mad daya muddu ini kan dari mad daya muddu ya. Mad daya muddu pakai tasydid terus ya. Nanti amrnya muddah. Jadi amrnya saja dia tidak disukunkan, tapi amrnya tetap pakai tasydid karena alasannya dia mudho'af binanya ya. Jadi muddah. Jadi memang dia muddah. Nah, kalau fi'il nahi, maaf, kalau bicara fi'il nahi ya, kalau itu pakai bahasa sebagian orang di Indonesia ya. Kalau orang Arab biasa tidak menyebut itu fi'il nahi. Ya, tapi mudhari dengan la nahiyah. Nanti kalau setelah mudda ya, mudda la tamudda. Nah, la tamudda itu masih fathah di situ. Nah, kenapa dia kok tidak sukun? Karena dia ini huruf double ya, huruf bertasydid. Ya, itu nanti kalau misalkan huruf tasydidnya itu kita pecah jadi da dua-duanya, itu nanti dipastikan dalnya yang satu sukun gitu ya. Ya, misalkan kalau misalkan kita bikin madada ya, madada yamdudu misalkan, madada yamdudu berarti nanti kalau kita kasih la berarti la tamdud begitu ya. La tamdud itu ujungnya la tamdud itu ada dua dal ya. Jadi dalnya hidup satu, yang satu mati gitu ya. Nah, ketika kita mendapati teori kalau ada huruf yang double itu bisa diganti tasydid, otomatis sukun pada la tamdud tadi hilang. Dia menjadi la tamudda. Nah, di sini juga begitu. La tamudda. Ini aslinya kalau misalkan kita pisah ya. Jadi kalau dalnya kita urai, ini nanti akan jadi la tamdud begitu. La tamudda. Ya, jadi la tamudda itu aslinya la tamdud gitu. Oh, ya. Ya. Jadi ini namanya kalau di kampus itu pembahasannya ini idgham dalam sorof gitu ya. Jadi ternyata sorof juga ada idgham gitu ya. Nah, seperti apa idgham dalam sorof? Kalau idgham dalam tajwid kan memasukkan huruf gitu ya. Nah, ini memasukkan huruf juga, tapi kaidahnya bukan non mati atau mem mati, tapi huruf yang ganda ya, itu diidghamkan dengan cara memberikan tasydid gitu ya. Ya, jadi aslinya la tamdud menjadi la tamudda. Jadi kalau bertemu dengan nun tasydid berarti dia tetap begitu. Nah, nanti kalau misalkan kita mendapati ada la tamdud misalkan ya, nah, atau misalkan misalkan kita mendapati ada la taful gitu ya. Nah, itu nanti kalau mendapati nun taukid itu dia akan dihidupkan. Ya, karena nun taukid yang bertasydid itu tidak mungkin dia diawali dengan huruf yang sukun gitu ya. Ya, nah, seperti itu. Jadi ini tetap dia sukun, cuma tadi dia sudah diidghamkan dalam sorofnya. Jadi dalnya yang sukun sudah masuk ke dalam dal sebelumnya, sehingga dia cukup diganti dengan tasydid saja gitu ya. Dan dia tampilannya tetap fathah. Ya, jadi nanti kalau kita tasrifkan nanti boleh kita lihat tasrif yang thulathi gitu ya di sorof kita. Nanti kita boleh pakai atau melihat yang mad daya muddu ya. Mad daya muddu muddan wa mamaddan fa wa madun wa dzaka mamdudun. Nah, itu nanti mudda, amrnya mudda ya.
kemudian nahinya la tamuddah, akan seperti itu. Nah, itu persis seperti ini. La tamuddah sama persis ya ketika ditasrifkan. Ya. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ya, tadi yang 89 ya. Ya. Wakul ini anan nadhirul mubin, dan katakanlah sungguh aku lagi pemberi peringatan yang nyata. Ya. Wakul dan katakanlah Muhammad ya. Ini sesungguhnya aku ana. Nah, ini nanti fungsinya untuk taukid ya, menegaskan. Jadi kita boleh tambahkan dalam terjemah itu benar-benar ya. Jadi katakanlah Muhammad sesungguhnya aku benar-benar an-nadhir, orang yang memberikan peringatan, al-mubin yang nyata. Jadi memang tujuan Rasul mengingatkan, jadi memang mesti merendahkan hatinya gitu ya. Harus rendah hati ya, coba ya. Orang mau menyampaikan sesuatu ya, tapi dia takabur gitu ya. Mana mungkin ada orang yang pengen dekat dengannya. Ya, jadi artinya cara Rasul benar-benar luar biasa digunakan dalam menyampaikan dakwah yang tidak sampai 2-3 tahun yang umat rusak menjadi beriman. Nah, itu diantaranya adalah metode dakwahnya itu seperti itu ya. Ya, jadi metode dakwah bisa dipakai dalam metode pengajaran, bisa dipakai untuk metode pendidikan orang tua pada anak juga seperti itu gitu ya. Jadi metodenya berarti metode memaafkan ya. Jadi agar merasa dekat ya. Dan memang dia merasa sudah dimaafkan ya. Ya, itu pastilah akan berbeda dengan orang yang masih merasa angkuh terhadapnya ya. Ya. Betul Ustaz, 23 tahun itu singkat sekali itu untuk bisa merubah dunia ya. Luar biasa ya, Muhammad ya. Ya, ini ayat terakhir yang ke-90 Bu Elvia. Oh, baik. Kama anzalna alal muqtasimin, sebagaimana kami telah menurunkan terhadap orang-orang yang memilah-milah kitab Allah. Ya. Kama anzalna, sebagaimana kami telah turunkan, maksudnya Allah menurunkan di sini, menurunkan siksa ya. Ya, alal muqtasin, pada orang-orang yang memilah-milah atau memilih-milih kitab ya, memilih-milih kitab Allah. Ya, jadi ini tadi terkait dengan seorang itu ketika beriman pada Allah ya, mereka tidak mungkin akan tebang pilih ya dalam firman-Nya. Tapi kalau dia masih memilah-milah, nanti bisa dibayangkan Allah akan menimpakan siksanya. Nah, Rasul ketika berdakwah juga begitu, Rasul tidak pilih-pilih gitu ya. Ya, jadi semua diberlakukan sama. Itu keluarga atau orang lain ternyata disamakan ya. Ya, nah di sini kita diingatkan di ayat 90 ini bahwasanya orang kalau pilih-pilih juga nanti bisa terkena siksa Allah. Ini terkait dengan perumpamaan yang Allah buat kama sebagaimana ini. Kalau ada orang memilih ayat misalkan Al-Quran kan sudah kita imani ya. Tapi ada orang yang memilih, oh ini mau, yang itu enggak gitu ya. Ya. Oh, perintah sholat mau, tapi perintah jilbab enggak, misalkan gitu ya. Nah, itu berbahaya ya. Jadi artinya orang itu harus berhati-hati, dan kemudian tadi kalau kita mendekatinya tadi caranya sudah diajarkan di ayat sebelumnya ya. Tapi bagi orang-orang yang masih memilah-milah itu tadi mesti diingatkan bagaimanakah untuk mendekatinya karena dia dalam bahaya gitu ya. Nah, karena kalau memilah-milah itu ya Allah turunkan adab gitu ya. Ya, kalau kita kembali pada Al-Baqarah itu di ayat 85, itu Allah sebut begini. Apa ya? Saya lupa ayatnya, itu terkait dengan orang-orang yang mengambil sebagian ya. Nah, tapi mereka ingkar dengan sebagian yang lainnya. Oh ya, fama jazanya. Fama jaza umayyaf aludalik. Jadi tidak ada balasan bagi orang yang melakukan itu. Jadi memilih-milih ya. Ayat Allah yang ini dia mau untuk taat, yang itu ternyata nggak mau gitu ya. Ayat yang lainnya nggak mau. Nah itu ternyata konsekuensinya beratnya. Di ayat 85 Al-Baqarah itu Allah sebut bahwasanya fama jaza umayyaf aludalik. Tidak ada balasan bagi orang yang demikian itu. Illa khizyun fil hayatid dunya, kecuali dia nanti akan dapat kehinaan di dalam kehidupan dunia. Wa yaumal qiyamati radduna ila asyadil adab, dan di hari kiamat akan dilemparkan ke sekeras-keras siksa gitu ya. Ya, jadi
Makanya tadi ini ayat 88 Rasul diingatkan dan Rasul adalah seorang yang nadir ya, agar tidak memilih-milih tadi, sebagaimana orang-orang yang pernah memilih-milih firman Allah yang ternyata mereka ditimpakan Allah azab gitu ya. Nah, itu sinkron sekali dengan 85 di Al-Baqarah ya. Jadi di dunia Allah berikan kehinaan, di akhirat akan ditimpa siksa yang paling keras gitu ya. Ya, jadi sehingga Muslim itu tidak boleh tebang pilih ya dalam melaksanakan ketaatan. Jadi akan berusaha semaksimal mungkin, tidak boleh pilih-pilih gitu ya. Itu insya Allah nanti akan jadi kamil dan mutakamil ya. Nah, jadi akan syamil juga, akan menyempurnakan ya ketika seorang berusaha untuk memang menyempurnakannya. Ya, nah itu insya Allah ayat yang kita bahas hari ini sampai di 90 dan lanjutannya kita masuk di Nahwu ya. Kemarin kita PR-nya di Amsilah. Ya, ini sekarang kita masuk di qawaidnya. Di qawaidnya itu kalau kita baca insya Allah sudah mafhum itu ya. Nah, kita baca qawaid yang ke-14 di situ. Ya. Nah, terkait yujzamul fi'lu ya. Yujzamul fi'lul mudhari', fi'il mudhari' dijazmkan idza sabaqahu harfun jazim, jikalau didahului oleh huruf jazm ya. Nah, itu seperti yang kita bahas kemarin. Jadi artinya pembahasannya sudah, ini tinggal kaidahnya saja ya, untuk mengingatkan ya bahwasanya fi'il mudhari' yang manjum itu kalau diawali dengan huruf-huruf jazm berikut al-kal hurufil atiyah wahiyah, dan itu adalah lam, wala, na'iyah, wa in ya. Itu adalah lam, la, dan juga in. Nah, la-nya disebut tambahan dengan la nahiyah agar tidak disebut dengan la nafiyah gitu ya. Jilanya la nahiyah yang artinya jangan. Nah, kemudian ada in juga di situ. Ya. Nah, di 15-nya ini lam dijelaskan lagi ya. Karena lam ini nanti berbeda dengan la, meskipun punya arti yang mirip ya kalau digunakan dalam kalimat yang lainnya. Jadi sehingga lamnya dipertegas di sini. Lam wala anahiyah, lam dan la nahiyah itu tajzimani fi'lan mudhari'an wahidan. Itu bisa menjazmkan satu fi'il mudhari' saja. Apakah lam atau la nahiyah ya. Tapi bedanya adalah al-huruful awal, huruf pertama, ini maksudnya lam. Lam itu yanfi husulal fi'li fil madhi. Itu menafikan untuk pekerjaan yang lalu. Misalkan tadi kita terapkan dengan belum ya. Jadi kalau kita terjemah itu lebih mudahnya ya, huruf awal atau huruf lam itu punya arti belum gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi diartikan belum ya. Wathani, sedangkan huruf yang kedua maksudnya la, yanha an amalil fi'li, itu melarang atau mencegah dari perbuatan. Nah, di sini kita artikan jangan ya. Jadi nanti simpelnya untuk kaidah yang 15 ini lam diartikan belum gitu ya. Dan lam itu diartikan belum ya Ustaz? Diartikan jangan. Meskipun lam juga boleh diartikan tidak gitu di sini ya. Lam belum ya. gitu. Kenapa? Kalau di sini kita artikan lamnya belum. Oh ya, boleh belum, boleh Pertama tidak. belum. Lam yang pertama belum, lam yang kedua melarang gitu ya Pak. Betul, la yang kedua melarang. Ya. Ya, yang jelas karena untuk yang lam ini, yang huruf pertama lam maksudnya, ini yanti husulal fi'il madhi, jadi sehingga diartikan belum gitu ya. Meskipun boleh kalau ada seorang yang mengartikan tidak, tapi kalau belum ini nanti lebih valid gitu ya, diartikan belum. Ya, karena antara belum dengan tidak berbeda ya. Ya. Ya, orang kalau misalkan dia tidak makan dan dia belum makan, pasti ada makna yang berbeda di situ. Yang belum berarti dia nanti akan makan gitu ya. Kalau dia tidak makan macam-macam ya, tidak makan bisa karena tidak selera, karena memang dia nggak mau makan, bisa jadi gitu ya. Kalau lam ini menunjukkan dia mau gitu ya, tapi belum saja gitu ya. Ya. Ya, nah yang terakhir, kaidah terakhir ini in tajzimu fi'lain. Nah, ini in menjazmkan dua fi'il. Nah, tadi PR-nya sudah bagus-bagus ya. Karena sudah ada yang pakai kaidah 16 ini meskipun contoh i'rabnya masih belakangan gitu ya. Ya, tapi sudah bagus ya tadi terkait i'rabnya. Ya, i'rab terkait in ya.
Ya, ini menjazmkan dua fiil. Ya, jadi kalau lam dengan lam menjazmkan satu fiil, tapi kalau in menjazmkan dua fiil. Ya, tufidu anna husulal fi'il awal syartun. Nah, ini yang pertama disebut dengan syarat ya. Nanti yang kedua disebut dengan jawab syarat. Ya, jadi Jawab syarat, iya. nanti yang pertama nanti namanya fi'il syarat, cuma di Iya. sini belum dijelaskan detail ya, karena memang Iya. nanti syarat ada judul tersendiri. Iya. Ya, tapi setidaknya begitu ya gambarannya ya. Jadi fi'il yang pertama yang manjum nanti disebut dengan fi'il syarat, nanti yang kedua disebut dengan jawab syarat. Cuma di sini belum detail karena ini Ya. baru membahas jazm saja. Jadi yang penting di topik ini kita tahu kalau tiga harfun ini baik lam, la, atau in menjazmkan. Yang membedakan adalah antara in dengan huruf jazm yang lainnya, in menjazmkan dua fiil, sedangkan lam dan la hanya satu fiil saja. Dan la dan lam juga berbeda dalam maknanya ya. Tadi lam punya arti belum dan la-nya punya arti jangan. Nah, PR kita nanti di tambahan 1 ini tambahan 1 ini meskipun nomornya banyak sampai 10, Boleh nanya tapi dulu, Ustaz? ya. Boleh nanya dulu, Ustaz? Oh ya, boleh, silahkan. Saya kan agak karena saya juga punya kelas yang lain. Kalau di kelas lain itu kan in itu selalu disebutnya itu adalah apa namanya, dia nggak sebut huruf jazm tapi huruf syarat. Disebut huruf syarat. Berarti iya. Nah, terus dia juga nggak ditulis fiil aja. Jadi kalau huruf syarat itu dia itu memang menjazmkan dua fiil mudhari, nggak bisa fiil madhi gitu. Itu yang saya belajar juga. Makanya tadi saya agak pengen penegasan. Gimana, Ustaz? Iya, itu karena topiknya adalah topik syarat. Nah, karena topiknya sudah di syaratnya. Tapi kalau topiknya jazm, nah itu nanti akan seperti itu. Jadi biasanya akan selalu mengikuti topik yang dibahas gitu ya. Jadi kalau topiknya jazm, maka dia akan mengarah ke jazm gitu ya. Jadi dia harfu jazmin, nanti fi'il mudhari'nya fi'il mudhari' majzum gitu ya. Tapi nanti kalau sudah masuk di bahasan syarat akan seperti itu. Jadi I-nya tidak lagi disebut harfu jazmin tapi harfu syartin gitu ya. Harfu syartin. Ya, kemudian fi'il pertama disebut dengan fi'lu syarti gitu ya. Nanti yang kedua disebut dengan jabu syarti. Nah, seperti itu. Ya, tapi kalau di jazm ini karena membahasnya di topik jazm sehingga nanti dua fi'il boleh kita i'rabkan sama ya. Jadi fi'lun mudhari'un majzum sama boleh. Yang pertama, yang kedua dibolehkan gitu ya. Nah, itu nanti tetap akan terkait dengan topiknya gitu ya. Ya, baik Ustaz. Nah, sekarang kita masuk di tambahan 1. Meskipun nomornya banyak sampai 10 ya, tapi tambahan 1 ini kita hanya disuruh memilih saja. Jadi perintahnya ayin al-af'al al-mudhari'ah, tentukan fi'il mudhari' al-majzumah yang majzum fil jumalil atiyah dalam kalimat berikut. Jadi di kalimat berikut ada 10 kalimat ini, tugas kita adalah menentukan fi'il mudhari' yang majzum yang mana. Jadi nanti tugas kita nomor 1 mudhari' yang majzum yang mana saja. Kalau tidak majzum tidak boleh ditulis gitu ya. Jadi nanti kita hanya mencatat yang majzum saja. Kalau ternyata ada nomor yang tidak majzum fi'il mudhari'nya, berarti ditulis kosong gitu ya. Ya, dan di sini di PR kita ini ada pancingan ya. Nah, nanti silakan dicari sendiri, ada nomor yang tidak ada fi'il mudhari'nya yang majzum. Ada fi'il mudhari'nya tapi tidak majzum ya, dan nanti yang kita catat hanya yang majzum saja. Jadi mungkin nanti ada nomor yang kosong ya. Jadi kita jangan paksakan untuk penuh semua 10 nomor itu. Ya. Ya, jadi nanti tugas kita hanya jadi mengambil fi'il mudhari' yang majzum saja. Misalkan kalau kita ambil contoh di amtilah di nomor 1 ya. Lam yahfad Muhammadun darsahu, berarti yang kita ambil yahfad saja, nomor 1 yahfad gitu ya. Ya. Kalau contohnya nomor 7 di amtilah, ini karena ada 2 fi'il mudhari' yang majzum. In taftah nama fi'il hujurati yatajaddad, berarti yang kita tulis taftah dan yatajaddad gitu ya. Nomor 7. Ustaz, yang nomor 1 tadi gimana? Yang kita ambil apa? Ya, itu contoh di amtilah ya. Jadi contohnya kita ambil di amtilah saja. Di amtilah itu ada lam yahfad Muhammadun darsahu. Nah, itu yang kita ambil berarti yahfad nomor 1 kita catat yahfad. Nomor 2 kita ambil yang kotik gitu ya. Saya nggak lain ya Ustaz ya. Yang contoh yang halaman pertama Bu, yang jazm fi'il mudhari'.
Kalau tamrinnya tidak kita gali ya. Nanti silakan digali sendiri-sendiri. Oh, ya baik Ya. baik baik Ustaz. Kita Oh, ini menggali contoh. Ya. Ya. Oh, Kita kembali ke contoh-contoh contohnya. ini Ya. dibahas Ya, gitu. betul. Tadi ya, Ya, baik, jadi baik, kita baik. ambil contohnya dari contoh-contoh depan ya, di Amtilah Iya, saja. iya. Kira Ya. ini kasih 14, tahu. 15 itu ya Ustaz. Oh, tidak. Nanti Baik. Jadi yang kita tulis apa Pak? Yang kita tulis lam yahfaz begitu aja. Ya, jadi cukup untuk jadi misalkan nomor 1 di Amtilah itu ada lam yafat Muhammadun Darsahu. Nah, itu lam yafat hulamun Darsahu ya. Sudah pernah kita rubah ya. Ya, betul. Nah, ini kita tulis yafat gitu ya. Nggak Yafatnya usah satu. diirapkan ya Pak Ustadz ya? Ya. Nggak usah diirapkan kan? Oh, nggak usah dirobkan. Kita hanya mengambil fiil mudhari Ya. yang majzum saja. Ya, terima Tidak perlu kasih. dirob, Ini hanya contohnya diambil yang saja. mana Ustaz? Saya belum ketemu. Yang Contohnya yang ditulis mana? hanya fiil mudhari saja. Yang Ya, yang Muhammad majzum. belum hafal pelajaran majzum. itu loh Bu. Kalau Yang mana, tidak Bu? majzum Contoh. tidak boleh diambil. Halaman pertamanya di judul, di bawah judul. Tanya Pak Ustadz. Di bawah judul, Ya. di bawah Ya, jazm. silakan. Muhammad belum hafal pelajarannya. Nah, yang kita tulis itu yahfaznya aja gitu. Baik. Ya, Mau kita tanya, nggak Contoh. tulis panjang. Ya, baik. Ya. Makasih. Ya. mau tanya. Kalau nomor 9 berarti in yusafir akhuka tusafir ma'ah, berarti dia berdua ya. Ya. Yusafir dan tusafir itu contohnya. Musafir ya. 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 Ya, jadi kalau kita nanti 1/10 tugas kita hanya Ya. mengeluarkan fi'il mudhari yang majzum Ya, baik. saja. Kalau tidak majzum usah. tidak. Ya. Ini PS Bu saya Husna mau tanya Pak. Bu Husna mau tanya. Ya, silakan, Bu Husna silakan. mau tanya. tanya Pak. Ya. Ya, silakan. PR-nya ini yang mana? Apa Amsalah? Apa PR yang nomor apa tamrin 1? Saya Oh, tambahan bingung. 1. PR-nya tambahan 1. Oh, jadi Ya. mati sama walam sumtir. Intir. Betul. Ya. Itu nomor 1-nya, nomor 10-nya masyaitu katsiran walam an'ab. Nah, itu kok an'ab? Masyaitu katsiran walam at'ab mungkin ya. An'ab. Ya. Ya, itu tak itu ya. Kalau ada yang tertulis nun bisa diperbaiki. Itu Yang nomor berapa Ustaz? Ya. 10. nomor 10 boleh dilihat. Ya. Kalau ada masyaitu katsiran walam at'ab yang betul. Mungkin ada yang pakai nun ya, tapi pakai tak yang betul. Atap yang benar ya. Pakai ba ya. Aku banyak Tidak berjalan merasa letih tapi ya. belum capek gitu ya, belum Ya, capek. tidak merasa letih ya. Ya, tidak merasa letih, tidak merasa capek. Ya. Ya. Jadi Nah, itu yang terakhir. menjawabnya- Jadi tadi nomor 1 sampai 10 ini semuanya dan hanya diambil tadi fiil yang majzum saja ya. Yang tidak Semua majzum. majzum Ustaz. Ya. Kayaknya semua majzum deh. Enggak satu Oh kali. ya, semuanya. Ya. Oh Ya, ya, satu kali tapi kan tidak semuanya dijazmkan oleh huruf jazm, gitu ya. Ya, jadi ini majzum ini adalah yang dijazmkan oleh huruf jazm. Ya. Tapi kalau ada fi'il amr misalkan ya ada ijlis itu kan dia sukun bukan karena huruf jazm ya. Ya, nah berarti dia tidak boleh diambil. Iya. Ya. Misalnya atap itu Pak Ustadz, nomor 10 ya? Oh, bukan. Hah? Kalau Bukan. itu bukan. Bukan. Ya. Contohnya ini aja Ya. Ustaz yang kemarin kita Pokoknya nanti diperhatikan ada nomor yang di situ tidak ada huruf jazmnya. Berarti di situ tidak mungkin kita ambil. Jadi yang diambil adalah fi'il mudhari yang majzum dan dia dipengaruhi oleh huruf jazm. Ya. Karena di sini ada, jadi ini kayaknya dipancing itu ya. Ya, jadi yang mengerjakan tamrin 1 dipancing ada nomor yang di situ tampak saja, jadi kayak dia seperti mudhari yang majzum padahal bukan gitu ya. Nah, dia bukan karena ada huruf jazm di situ. Nah, nanti boleh diperhatikan satu-satu yang tidak ada huruf jazmnya itu nomor berapa gitu ya. Berarti kita tidak mungkin akan memastikan majzum karena tidak ada huruf jazmnya. Ya. Sehingga tidak perlu dimasukkan. Jadi nanti ada nomor yang kosong. Ya, baik. Kalau Tapi ternyata Ustaz- nomor 1-10 penuh semuanya berarti pasti ada yang salah. Ya. Gitu ya. Kan harusnya ada yang kosong. Oh, Tapi tetap kita tulis satu kalimat penuh atau kita
ngambil separuhnya aja Ustaz. Oh, cuma Seperti yang diambil contoh fi'il tadi, mudhari'nya saja Fi'il yang majzum. mudhari'nya aja. misalnya Iya. kayak yang nomor Kalau contoh ada nomor 1 mudhari' yang tadi, tidak majzum juga tidak boleh diambil. Yang enggak, maksud diambil saya hanya gini Ustaz, maksud mudhari' saya yang majzum saja. enggak, maksud saya kan gini Ustaz, kayak yang nomor 1 Iya. kemarin kita kerjain, itu kan Iya. di soal itu kan lam yahfid Muhammadin Jadi kita nggak satu kalimat penuh, cukup lam yahfid aja. Oh, kalau itu Yang i'rab yang empat- kemarin. Ya, Kalau sekarang contoh. cukup diambil mudhari'nya saja karena perintah saja yang diambil. begitu. Kalau perintah di halaman 1 kan begini ya. Ayun al mudhari'ah al majzumah. Tentukan fi'il mudhari' yang majzum. Jadi tidak perlu menyertakan huruf jazmnya. Jadi cukup fi'il mudhari'nya saja yang majzum yang kita ambil. Karena ada Iya, yang iya. mana. Ya, Itu perintahnya begitu ya. aja. Jadi kalau fi'il mudhari'nya tidak majzum tidak boleh diambil. Jadi huruf Ya. jazmnya tidak Ustadz ya? Oh, huruf jazmnya tidak, hanya fi'il mudhari' yang majzumnya saja yang Iya, kita ambil. baik. Ya, Kalau di situ nggak ditulis. Huruf Iya. jazm tidak usah, baik Ustadz. ya. Dan tidak ada i'rab di situ, cuma diambil saja nomornya. Ya, makanya 10-10-nya itu nanti dikerjakan karena tidak pakai i'rab ya. Hanya mencopot fi'il mudhari' yang majzum saja. Iya, baik Ustadz. Ya. Itu uramat itu taknya ndak ada harakat Pak Ustadz. Yang mana? Yang pertama, Oh, ramat apa ramati? oh itu ghomat. Ghomat. Ndak ada, bukan ramati. Oh, boleh. Kalau gomati itu untuk wasol ya. Itu muannas ya, ditanya ta'nis itu. Jadi kalau wasol boleh dikasrohkan. Gomatis sama u. Itu untuk memudahkan membaca saja. Aslinya gomat gitu ya. Ya, jadi ini Sebenarnya berawan gomat, gitu ya. Langit berawan. Ya kayak kemarin langit di Bekasi berawan tapi tidak hujan, yang hujan di Jakarta gitu ya. Ya, Nggak ada hujan di hujan Lebak Jakarta, Bulus. Pak. Jakarta belum Ya. hujan. Tempat saya belum hujan. Oh, kemarin tempat belum hujan hujan ya. gede Oh, berarti banget, Lebak Bu. Bulus yang hujan berarti ya. Iya, Lebak Bulus hujannya gede banget. Iya, tempat di saya. selatan Iya, ya gede banget. hujan. Kemarin saya di Lebak Bulus hujan itu ya. Sampai Iya. Bekasi ternyata keren. Di timur belum hujan, di selatan udah, di Bintaro juga udah. Iya. Udah Bintaro hujan, Bu? Saya kan di Bintaro. Hujan Iya, gede makanya banget. di Bintaro udah, di sini belum. Ustaz, Ya. udah mau maghrib nih. Oh ya. Itu ya, insya Allah PR kita tamrin 1 itu. Ya, Ya, baik. insya Allah sudah jelas, nanti boleh diamati dari 1 sampai 10. Ya, kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.